皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。GCV no Isunanda des. Selamat datang semuanya di kelas Bunpo Jago Jepang JCP bersama saya Isnanda Sensei dari Jago Jepang. Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang N5 Bunpo metode JCP. Apa sih Bunpo metode JCP itu? Buat teman-teman yang tahu JCP dan pernah belajar di kelas JCP, khususnya kelas Kaiwa, mungkin sudah kenal dengan Bunpo metode JCP. Oke ya, intinya eh, Bunpo metode JCP itu adalah Bunpo menggunakan metode kata pendamping. Oke ya, apa sih metode kata pendamping itu? Buat teman-teman yang udah pernah ikut kelas Kaiwa pasti udah pernah menonton video di YouTube ini ya, belajar bahasa Jepang 5 perubahan bentuk kata kerja. Di sini Sensei pernah menyinggung tentang metode kata pendamping gitu ya. Bagaimana menggunakan eh, 5 perubahan kata kerja plus kata pendamping untuk membuat fungsi bunpo. Buat teman-teman yang pernah belajar, otomatis sudah pernah menonton. Bagi teman-teman yang belum pernah belajar dan ingin tahu apa namanya tentang metode kata pendamping ini, boleh tonton nanti tentang video ini ya. Boleh boleh nonton tentang video eh, metode kata pendamping ini di YouTube Jago Jepang. Gratis kok, nggak dikunci juga. Silakan teman-teman untuk menontonnya. Oke ya. Tapi karena kita memang sedang belajar Bunpo sekarang, maka udah pasti akan diajarkan kembali oleh sensei apa itu metode kata pendamping. Kita mulai ya. Apa sih metode kata pendamping itu? Simpelnya metode kata pendamping itu adalah di mana kita harus menggunakan rumus ya, kata kerja plus kata pendamping. Oke ya. Eh, Diingat aja rumusnya adalah kata kerja plus kata pendamping. Itu aja sesimpel itu. Nggak usah ribet-ribet kalian mengapakan pola-pola bunpo seperti di buku-buku teks. Nani-nani one, nani-nani des itu. Cukup kata kerja plus kata pendamping itu aja. Contohnya makan. Kita menggunakan kosakata dalam bahasa Jepangnya taberu. Minum, nomu. Misalnya ya, duduk, suwaru, lihat, miru, tidur, neru, belajar, benkyo suru. Kalian bisa menggunakan banyak variasi kata kerja, oke ya, selain ini gitu ya. Kata pendamping itu apa sih? Kata pendamping itu biasanya digunakan untuk mendampingi kata kerja untuk membuat fungsi gramatikal tersendiri gitu ya. Misalnya jangan. Oke ya, contohnya seperti itu ya. Jadi kata pendamping ini apa sih sebenarnya? Kata pendamping ini adalah kata yang mendampingi kata kerja atau kata-kata lainnya untuk membentuk suatu makna atau fungsi gramatikal, fungsi bunpo gitu ya. Dengan menambahkan kata pendamping itu kita menjadi tahu makna atau maksud apa yang ingin disampaikan. Gitu ya. Jadi eh, kata kerja plus kata pendamping sama dengan fungsi gramatikal. Apa yang ingin disampaikan, gitu ya. Maksud dan tujuannya apa? Contohnya tadi, jangan. Jangan digunakan ketika kita ingin menyampaikan fungsi larangan atau ya larangan lah ya untuk menyatakan jangan, gitu ya. Misalnya lagi fungsi lain harus ketika kita mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita menggunakan kata pendamping harus. Misalnya lagi silakan digunakan untuk menyatakan ya memperbolehkan atau mempersilahkan. Oke ya, boleh. Misalnya dilarang. Itu contoh-contoh kata pendamping gitu ya. Misalnya lebih baik digunakan untuk menyatakan saran. Misalnya lebih baik istirahat, lebih baik pergi ke dokter. Dengan menggunakan kata pendamping lebih baik, kita men- menandakan fungsi saran gitu, menyampaikan fungsi adanya saran kita ketika kita menggunakan kata pendamping itu dalam berbicara gitu ya. Paham ya? Misalnya lagi sebelum, sebelum itu menandakan sebuah urutan aktivitas. Sebelum makan, kita cuci tangan, setelah makan, tidur gitu ya. Nah,
Jangan, boleh, harus, silakan, dilarang, lebih baik, sebelum, setelah itu. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata pendamping. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kita, karena kita akan belajar karena kita akan belajar bunpo bahasa Jepang, maka kita harus menghafal juga kata pendamping ini di dalam bahasa Jepang. Apa sih bahasa Jepangnya? Jangan. Apa sih bahasa Jepangnya kata pendamping boleh gitu? Apa sih harus itu dalam bahasa Jepang? Nah, dengan menghafal kata kerja plus kata pendamping ini, kalian bisa membuat banyak variasi kalimat dalam bahasa Jepang. Ya, dalam bahasa Indonesia contohnya, kalian bisa memvariasikan ataupun mengkombinasikan kata kerja plus kata pendamping. Misalnya, jangan makan, jangan minum, harus duduk, harus lihat, boleh makan, boleh tidur, boleh belajar, dilarang makan, dilarang minum gitu ya. Sebelum makan, setelah makan, lebih baik belajar gitu ya. Nah, variasi-variasi seperti ini yang membuat kalian akan gampang membuat kalimat gitu ya. Jadi kuasain banget pola rumus kata kerja plus kata pendamping ini. Oke, sekarang coba teman-teman, sebelum kita menggunakan metode kata pendamping ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui atau kuasai. Sebelum menggunakan metode kata pendamping ini, Gomen, sebelum kita menggunakan metode kata pendamping ini, pastikan ya kamu telah menguasai hal berikut gitu ya. Yang pertama adalah kata kerja. Karena tadi rumusnya kata kerja plus kata pendamping, otomatis teman-teman harus hafal dulu, harus menguasai dulu kata kerja. Khususnya karena kita sekarang akan membahas kata kerja N5, otomatis teman-teman juga harus hafal dan menguasai kata kerja N5. Udah pasti ya. Kalau tidak menguasainya ya akan ya nggak maksimal menggunakan metode kata pendamping ini. Oke ya, di Jago Jepang sendiri kita kalau kalian udah pernah belajar sebelumnya di Kaiwa, otomatis biasanya akan dikasihkan list kata kerja ya sebanyak eh, 64 kata kerja. Oke ya, list kata kerjanya tiga gitu ya, yang berisikan 64 kata kerja N5 yang sering digunakan dan sering dipakai gitu ya. Nah, sebelum menggunakan metode kata pendamping ini, silakan hafalkan, kuasai ke 64 kata kerja tersebut, gitu ya, untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, selain itu, tidak cukup hanya menguasai kata kerjanya aja. Kita juga harus menguasai satu hal lagi, yaitu 5 perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Oke ya, eh, sudah paham belum tentang 5 perubahan kata kerja tersebut? Kalau sudah bagus, kalau belum harus dipelajari dulu, harus dikuasain dulu, harus benar-benar bisa merubah kata kerja dalam bahasa Jepang dari bentuk dasar atau dari bentuk apa aja menjadi 5 macam bentuk-bentuknya gitu ya. Kalau teman-teman udah belajar di Kaiwa, otomatis sudah belajar ya 5 perubahan kata kerja ini, dan otomatis sudah dikuasain dengan baik gitu ya. Ya nggak mungkin lulus kelas Kaiwa, nggak mungkin lulus kelas Kaiwa kalau belum menguasai 5 perubahan kata kerja ini. Oke ya, bisa lah ya. Nah, bagi yang belum silahkan pelajarin dulu, kuasain dulu perubahan kata kerja ini. Nah, kata kerjanya itu sendiri kan ada 5 ya perubahannya. Untuk N5 yaitu ru, te, ta, nai, dan mas. Gitu ya. Kalau belum hafal, hafalkan kembali cara perubahannya. Atau belum menguasainya, hafalkan kembali dan kuasai. Oke ya, setelah menguasainya, kita akan masukkan eh, perubahan kata tersebut ke dalam tabel kata pendamping. Ya, oke ya, di sini ada kata kerja bentuk ru, kata kerja bentuk te, ta, nai, dan mas. Masing-masing ada kolomnya masing-masing yang nanti ke depannya akan diisi dengan kata pendamping sesuai eh, perubahan kata kerjanya gitu ya. Oke ya, misalnya kata kerja bentuk ru apa aja kata pendampingnya, kata kerja bentuk T apa aja kata pendampingnya. Jadi ya mereka punya kata pendamping masing-masing gitu ya. Gitu ya. Supaya lebih jelasnya akan langsung kita praktekkan gitu ya, biar lebih gampang lah.
Nah, di sini saya kasih ada contoh kata kerja yang kita gunakan. Nggak usah banyak-banyak. Saya kasih empat aja kata kerja yang akan menjadi contoh penggunaannya, yaitu Ryori suru, memasak, Gitao hiku, bermain gitar, Kanji yo yomu, membaca kanji, dan Utau, bernyanyi gitu ya. Dengan empat kosakata ini aja kita bisa banyak membuat variasi kalimat dengan menggabungkan dengan kata pendamping menggunakan rumus kata kerja plus kata pendamping. Kata kerjanya udah ada nih. Ada empat di sini. Dan sekarang kita akan pelajarin kata pendampingnya. Oke ya. Sekarang kita pelajarin dulu kata pendamping bentuk ru yang hanya digunakan untuk kata kerja bentuk ru. Jadi kata pendamping yang akan saya sampaikan sekarang hanya berlaku untuk kata kerja bentuk ru. Oke ya. Kita mulai ya. Pertama, kotogasuki. Kotogasuki itu artinya suka. Oke ya, suka. Kotogasuki. Kotogasuki. Tinggal tambahkan aja ke rumus tinggal gunakan saja rumus itu, yaitu kata kerja plus kata pendamping. Kata kerjanya pilih satu nih, misalnya ryori suru. Tambahkan kata pendamping kotogasuki. Berarti kalau kita tambahkan ryori suru kotoga suki. Ryori suru kotoga suki. Artinya suka memasak. Kalimat lengkapnya misalnya watashi wa ryori suru kotoga suki des. Boleh tambah des ya, di suki desnya boleh gitu ya, ditambahkan di belakang. Misalnya, ibu suka memasak. Haha wa ryori suru kotoga suki desu. Oke ya, gampang ya. Mau pakai kosakata yang lainnya, misalnya suka bernyanyi. Yuka suka bernyanyi. Yuka sang wa utau kotoga suki desu. Utau kotoga suki desu. Yuka suka bernyanyi. Gampang ya. Kalau mau suka main gitar, berarti gitao hiku kotoga suki desu. Suka membaca kanji, kanji o yomu kotoga suki desu. Gampang ya. Gampang banget. Oke, terus kotoga jozu. Kotoga jozu itu artinya pandai atau pintar. Misalnya, ibu pintar memasak. Haha wa ryori suru kotoga jozu desu. Oke ya, boleh pakai des ya, biar lebih sopan. Misalnya lagi, ternyata Yuka pandai baca kanji loh, berarti Yuka sang wa kanji o yomu koto ga jouzu desu. Yuka sang wa kanji o yomu koto ga jouzu desu. Gitu ya, bisa ya, gampang ya. Pandai bernyanyi berarti utau koto ga jouzu desu. Pandai main gitar, gitau hiku koto ga jouzu desu. Oke, berikutnya. Kotoga dekiru. Kotoga dekiru itu artinya bisa. Oke ya. Berarti bisa masak. Ryori suru kotoga dekiru. Bisa main gitar. Gitao hiku kotoga dekiru. Dekiru bentuk sopannya tuh dekimas. Ya, berarti kalau mau pakai bentuk sopannya, bentuk yang masnya berarti kanji o yomu kotoga dekimas. Kanji o yomu kotoga dekimasu. Sama aja artinya. Kanji o yomu kotoga dekiru sama kanji o yomu kotoga dekimasu. Sama-sama aja artinya saya bisa membaca kanji. Saya bisa bernyanyi. Utau kotoga dekiru. Utau kotoga dekimasu. Bisa ya, gampang ya. Udah tiga nih. Empat terakhir ya. Cuma empat doang di JLPTN 5 itu kata pendamping untuk grup. Yaitu maini. Maini itu artinya sebelum. Misalnya sebelum memasak, bermain gitar. Ryori suru maini gitao hiku. Bisa ya? Ryori suru maini gitao hiku. Sebelum memasak. Sebelum main gitar berarti gitao hiku maini. Sebelum bernyanyi utau maini. Sebelum baca kanji kanjio yomu maini. Itu aja gitu ya. Tinggal lanjutkan kalau mau kalimat lengkapnya watashi wa ryori suru maini utau. Saya
sebelum memasak bernyanyi. Oke, ya gampang ya. Jadi ada empat nih kata kerja, kata pendamping bentuk ru di JLPTN 5. Wajib hafal empat doang. Gampang ya, nggak usah susah-susah ya. Yaitu Kotogasuki, Kotoga Jozu, Kotoga Dekiru, Maini. Kotogasuki, Kotoga Jozu, Kotoga Dekiru, Maini. Itu aja. Suka, pintar, bisa, sebelum. Oke ya, silakan dihafalkan. Cuma ada empat. Kotogasuki, Kotogajozu, Kotogadekiru, dan Maini. Oke, untuk kata kerja bentuk kru bisa lah ya, bisa ya.